warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Susu Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Susu Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan ini kami berdua berkolaborasi, saya sendiri Ika Rianti bersama Ibu Mega Priyanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah di sini kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pengantar, yang keempat adalah inti atau diseminasi, dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, panjang padamu, di sana adu berdiri, cari adu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangga bapaknya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang ketiga yaitu pengantar. Pengantar akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Susu Jawa Tengah. Kepada beliau Bapak Selamat SPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ika Rianti SPD dan Ibu Mega Priyanti
SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 sekaligus pemateri pada acara sosialisasi budaya positif di sekolah kali ini di SD Negeri Susu Jawa Tengah. Acara nanti rekan-rekan guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Susu Jawa Tengah yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari yang saat ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dengan tidak ada halangan surat Bapak. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada jiwa kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan sepatah dua patah kata pada kegiatan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu saudara Ika dan saudara Mega sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Sebagai orang yang tuakan, pada dasarnya saya sangat mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yang mana ini adalah program dari pemerintah. Dengan adanya regulasi yang berjalan kali ini pemerintah telah membuat kebijakan adanya guru penggerak dan sekolah penggerak. Maka kita sebagai pelaku pendidikan hendaknya mendukung dengan sepenuh hati agar apa-apa yang diprogramkan oleh pemerintah yang pada muaranya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, saya juga sangat mendukung kepada rekan-rekan semua yang masih muda-muda terutama ini untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah di SD Negeri Susu Tengah ini sudah 50% lebih yang mengikuti program guru penggerak. Semoga dengan adanya guru penggerak di SD Negeri Susu Tengah nantinya akan membawa kemajuan di bidang pendidikan di SD Negeri Susu Tengah. Kepada rekan-rekan yang lain yang belum mendaftar sebagai guru penggerak, saya harapkan untuk segera mendaftar kalau ada kesempatan, karena ini adalah tuntutan zaman yang harus kita ikuti. Kiranya dari saya cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar yang disampaikan oleh beliau Bapak Slamet SPD selaku Kepala SD Negeri Susu Jawa Tengah. Kepada Bapak Slamet SPD kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang berikutnya yaitu inti atau
diskriminasi. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya dengan rekan saya yaitu Bu Ika selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen akan berusaha ya. Di sini sebetulnya ajang untuk belajar bersama Bapak Ibu. Ya, mungkin tentang budaya positif Bapak Ibu semua di sini sebetulnya sudah mempunyai bekal, sudah menerapkannya juga di lingkungan sekolah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Sebelumnya kami akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk SDG-nya terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah mulai konsentrasi, sudah bagus seperti itu ya. Iya, dan semangat ya. Walaupun sangat tetap semangat Ibu. Terima kasih. Untuk berikutnya yaitu mari bersama-sama senyum selama 30 detik. Kita lebih rileks, lebih ya bahagia seperti itu. Bagaimana keadaan bahagia? Jangan pura-pura lagi bahagia. Bahagia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di sini pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini merupakan salah satu submodul yang termasuk paling banyak yang kami pelajari karena di dalamnya itu ada beberapa sub seperti perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, langsung saja pada perubahan paradigma pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Berikutnya Bapak Ibu, nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru ya. Di sekolah kita alhamdulillah mulai tahun ini semuanya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya walaupun di kelas 3 dan kelas 6 baru mulai tahun ini. Tapi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu pembelajaran dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan demikian murid ini akan belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kecakapannya masing-masing. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi serta paradigma pembelajaran baru ini diharapkan kita bisa mencetak generasi penerus yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini ketika kita berada di sekolah itu ternyata masih terdapat beberapa miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Nah, pemahaman yang keliru. Nah, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya, jadi kita berpikir bahwa guru itu yang bisa mengontrol murid. Nah, padahal itu sebuah pemahaman yang keliru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu adalah miskonsepsi kita tentang teori kontrol, ya pandangan kita yang ternyata keliru Bapak Ibu. Ya, untuk berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya
tentang disiplin positif. Ya, ada artikel yang menyebutkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi disiplin positif itu dimulai dari diri sendiri dulu, Bapak Ibu. Disiplin positif bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke, baik Bapak Ibu, yang berikutnya tadi berkaitan dengan disiplin positif. Oke, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ya, di sini nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan organisasi, seperti kita di organisasi pendidikan, Bapak Ibu, kita di sini sebetulnya mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang biasa kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga sudah dirancang oleh pemerintah. Nah, kita tinggal mengaplikasikannya di dunia pendidikan. Bapak Ibu, seperti kita tahu, mungkin suatu ketika kita pernah berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas. Biasanya dari rumah sakit atau puskesmas itu mempunyai slogan juga, misalnya senyum. Nah, di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan universal juga, yaitu misalnya santun, seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya mengadopsi dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi pegangan atau patokan dari organisasi tersebut. Nah, seperti kita di profil pelajar Pancasila, karena kita mengadopsi dari pemerintah yang sudah mencanangkan ini. Kemudian ada juga mungkin organisasi yang mengadopsi keterampilan hidup atau life skill. Jadi di dalam organisasi itu ada yang dipercaya, seperti nilai dapat percaya, lulus hati, bertanggung jawab, kemudian mendengar yang aktif, menghargai, dan juga toleransi. Nah, kembali lagi, nilai-nilai kebajikan ini sebetulnya sudah ada di setiap organisasi, hanya mungkin nilai-nilai yang diambil itu bisa berbeda, seperti itu. Berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan sebagai manusia? Yang pertama adalah kebebasan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, baik dari keluarga, dari lingkungan tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan masyarakat. Bertahan hidup. Yang ketiga ada kesenangan atau hobi. Yang terakhir ada penguasaan. Untuk kesenangan sendiri mungkin masing-masing orang kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Itu konteksnya ya dalam hal yang positif. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu yang pertama tadi sudah bertahan hidup ya. Berikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Itu adalah kebutuhan manusia dalam hal penguasaan. Dalam hal kesenangan, itu sebagai guru kita harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya pembelajaran yang menyenangkan itu dalam pelajaran matematika. Itu biasanya kalau murid kita sudah berjumpa dengan namanya matematika, kan serius ya.
takut. Tapi kita dapat mengolah pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya kita mengadakan pembelajaran dengan berbasis permainan atau game. Jadi mereka itu akan senang terhadap pembelajaran tanpa merasa terbebani. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah tentang kebebasan, yaitu memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, serta memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, beliau memberi kebebasan kepada guru di SD Negeri Suruh Juru Tengah untuk mencoba hal baru, yaitu seperti yang sudah saya sendiri lakukan dan Bu Mega Priyanti lakukan, yaitu menjadi atau mengikuti program guru penggerak. Dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seorang guru harus dapat menerima murid sesuai kodratnya. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi dengan murid. Ya, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu, berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Ya, jadi misalnya kita kemudian murid-murid kita melakukan sesuatu, biasanya ada motivasi yang ada dalam dirinya, baik motivasi internal maupun ada juga motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Dan di sini level motivasi itu dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah level 1. Nah, jadi seseorang ketika melakukan sesuatu itu ketika motivasinya berada di level 1, nah sebetulnya dia ingin melakukan sesuatu itu untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Jadi saya mau melaksanakan piket karena kalau saya tidak melaksanakan tugas piket nanti saya akan dihukum, seperti itu. Nah, itu adalah level motivasi yang pertama. Nah, meningkat pada level motivasi yang kedua itu menginginkan pujian atau hadiah, seperti itu. Jadi ada juga misalnya ketika kita berada di dalam kelas, nah suatu saat ada pembelajaran dari Bapak Ibu mungkin menyampaikan nanti kalau misalnya anak bisa mengerjakan yang pertama dan jawabannya betul, nanti akan dapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Nah, ada juga mungkin anak-anak yang berada pada level kedua motivasi mereka, yaitu menginginkan pujian atau hadiah. Nah, level yang ketiga itu adalah level yang tertinggi, yaitu menghargai diri. Nah, Bapak Ibu untuk level ketiga ini berarti anak ini sebetulnya sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, saya mengerjakan karena saya percaya bahwa ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya mengerjakan dengan baik, nilai saya akan baik. Nah, saya tidak peduli nanti akan diberi hadiah atau tidak oleh Bapak Ibu guru. Yang penting saya mengerjakan sebaik mungkin. Mungkin Bapak Ibu di kelas menemukan anak-anak dengan masing-masing level, Ibu. Ada yang mungkin berada di level 1. Saya mau mengerjakan itu supaya nanti tidak diberi Pak Guru dan juga guru. Saya mengerjakan cepat benar nanti supaya saya dipuji oleh guru Pak Guru. Wah, Mbak ini bisa mengerjakan dengan cepat, dengan benar, seperti itu. Ada juga mungkin level motivasi anak-anak kita di level kedua. Dan ada juga yang ketika dipuji, ketika tidak dipuji, nah dia biasa karena saya sudah meyakini dalam diri saya, yaitu saya melakukan yang terbaik. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah Bapak Ibu menjawab setuju ya kalau hukuman itu dilakukan untuk anak yang bersalah. Mari kita pelajari bersama tentang apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sendiri adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi.
Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu adalah hukuman. Namun kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kita mengingatkan murid kita itu dengan bahasa yang diperhalus. Jadi dia merasa tidak nyaman, tapi itu hanya sementara atau jangka pendek. Ya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya itu adalah anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu adalah paksaan, namun kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu adalah hukuman. Konsekuensinya itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu perbedaannya dengan konsekuensi adalah ketika kita memberikan konsekuensi kepada murid kita adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Tindakan guru. Nah, sekarang kembali saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru di sini. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi sesuai dengan penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan. Konsekuensi, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi, karena itu ada konsekuensi kita ketika kita sudah membuat kesalahan. Karena kita sudah mencoret-coret buku teman, maka dia konsekuensinya adalah mengganti tugas teman yang dicoret-coret olehnya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa konsekuensi? Iya, karena itu adalah pelajaran PJOK. Kecuali kalau pelajaran agama dia terlambat disuruh lari ke lapangan, itu baru dinamakan hukuman. Ya, di sini ada jawabannya, Bu. Tapi ternyata jawabannya Bapak Ibu itu sudah sangat tepat. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah penghargaan atau apresiasi. Berikutnya yaitu penghargaan atau apresiasi. Nah, mungkin kita biasa nih Bapak Ibu di kelas itu memberikan penghargaan kepada murid kita. Kemudian ternyata penghargaan itu memberikan dampak Bapak Ibu. Nah, di sini beberapa dampak yang ditimbulkan dari penghargaan atau apresiasi. Ya, di situ adalah penghargaan dapat menimbulkan rasa kecewa. Kemudian penghargaan merusak hukuman, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi misalnya suatu saat kita memberikan penghargaan, nah tapi di kemudian hari,
Nah, kita itu tidak memberikan penghargaan. Mungkin anak yang biasa kita beri penghargaan atau pernah diberi penghargaan itu akan merasakan kecewa. Nah, ternyata penghargaan itu ada dampaknya seperti itu. Nah, mungkin sejauh ini kita berpikiran bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi, mungkin seperti itu, Nah, tapi ternyata ada dampak negatif dari penghargaan ini. Kemudian penghargaan merusak hubungan, Pak. Misalnya di dalam kelas ada murid A dan murid B. Nah, ternyata suatu saat A mendapatkan hadiah atau penghargaan dari Pak Guru atau Guru. Kemudian B tidak mendapatkan. Padahal biasanya saya itu lebih pandai, saya itu lebih bisa dari si A. Nah, tapi suatu saat malah yang mendapat penghargaan itu si A. Nah, saya merasa kecewa. Nah, kemudian ada di lain hari mungkin dia akan menjauhi si A karena saya merasa cemburu seperti itu. Nah, ternyata itu dampaknya. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Ya, jadi suatu saat ketika kita di dalam kelas, di awal kita sudah menjanjikan adanya penghargaan kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak jadi termotivasi mengerjakan. Nah, tapi di lain hari kita tidak memberikan penghargaan atau kita tidak menyampaikan bahwa hari ini nanti yang bisa mengerjakan dengan cepat akan mendapatkan penghargaan. Nah, itu bisa motivasi mereka mungkin bisa turun. Nah, kualitas belajar mereka itu bisa rendah seperti itu. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu penghargaan ini memberikan dampak. Ada dampak negatifnya ternyata. Nah, berikutnya, tadi kalau kita sudah menyampaikan tentang hukuman konsekuensi, nah di sini ada satu lagi, yaitu namanya restitusi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kita memberikan hukuman, misalnya begitu. Nah, kalau konsekuensi itu terencana. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seperti tadi dari beberapa kasus Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Ini termasuk hukuman, ini termasuk konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu berbeda lagi. Jadi misalnya seorang anak melakukan suatu hal yang bukan melanggar, tapi tidak sesuai dengan misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di situ kita berusaha untuk membangun restitusi pada siswa kita, pada murid kita. Kemudian kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi disepakati sesuai dengan aturan. Kalau hukuman di sini bersifat satu arah, jadi yang memberikan hukuman itu ya dari Pak Guru. Apa kita tanya biasanya kalau misalnya ya, mungkin dulu kita pernah melakukan ini. Kamu kalau misalnya tadi tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus lari dari lapangan. Nah, apa kita tanya dulu, kamu mau lari berapa kali, misalnya gitu. Tidak ya, jadi itu bersifat satu arah dari gurunya. Itu kalau hukuman. Nah, kalau misalnya konsekuensi di sini guru memonitor murid. Kemudian kalau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, di sini kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi Bapak Ibu di sini antara guru dengan murid itu berkolaborasi untuk mengajak murid mencari solusi sendiri. Nah, itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan satu lagi itu restitusi. Ya, karena dari tadi sudah serius, mari kita ice breaking bersama dulu untuk melepaskan punggungnya bungkusnya supaya tidak sakit ya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, silakan. Ayo Bu Mega, kita ice breaking bersama. Shake them just like this. Shake them just like this. Shake them just like this. And for your head, wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them
just like this. And throw your hands, clap them, just like this. Clap them, just like this. Clap them, just like this. And throw your hands. I like to move. I like to move. So come on, shake, shake, just like this. Wiggle, wiggle, just like this. Clap, clap, just like this. Clap for your hands. Terima kasih Bapak Ibu. Masih lanjut ya Pak. Sekarang kelima posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi saya," atau "awas." Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Mungkin itu kata-katanya halus, tapi anak akan merasa, berarti saya sangat bersalah, Bu Guru sangat kecewa dengan saya, seperti itu. Atau mungkin dengan, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Jadi anak akan merasa, berarti saya yang paling bersalah. Nah hasilnya itu murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Karena dengan kata-kata, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nanti murid akan merasa, iya ya, nanti kalau orang tuaku tahu, orang tuaku akan merasa sangat kecewa, sangat tidak senang dengan perbuatan saya. Seperti itu. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, "Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawanya. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu." Sambil senyum-senyum, jadi nggak ada keseriusan, mungkin kayak bercanda seperti dengan teman sendiri. Hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Namun ada dampak negatifnya kalau kita terlalu dekat dengan murid kita. Murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi mungkin akan merasa tidak apa-apa, nanti hasilnya nggak bisa juga dibantu sama Pak Guru, seperti itu. Atau mungkin juga dari segi sopan santun, kalau kita terlalu dekat dengan murid, itu etikanya akan berkurang karena dia benar-benar menganggap kita sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensinya itu apa. Nah, hal tersebut akan membuat murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesepakatan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Namun, guru belum membantu murid untuk mengatasi masalahnya karena dia hanya bertanya sanksinya apa, konsekuensinya apa, tapi tanpa memberikan solusi kepada murid bagaimana yang harus dia lakukan. Nah, pada posisi yang terakhir itu adalah posisi yang paling baik dilakukan oleh seorang guru kepada murid, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya dengan apa yang kita yakini. Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi tidak hanya sekedar bertanya seperti tadi itu. Jadi dia bertanya tapi juga memberikan solusi serta menanyakan apa rencananya untuk memperbaiki. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Pada kasus pertama, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Guru tersebut menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya ada kata-kata seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau seperti itu termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kemudian ada juga misalnya kata-kata berapa kali kamu diingatkan, kamu selalu saja mengecewakan. Nah, dengan kata-kata seperti itu, nah berarti posisi kontrol guru itu ada di posisi membuat merasa bersalah. Nah, untuk yang berikutnya, misalnya dengan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, ya sudah, lain kali jangan ulangi lagi ya. Nah, di situ berarti guru berperan sebagai teman dalam posisi kontrolnya. Kemudian kalau misalnya ada kata-kata, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti beli atribut di koperasi ya. Nah, itu termasuk posisi kontrol guru, di mana guru ini sebagai pemantau. Nah, satu lagi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dengan kata-kata demikian, maka guru ini sudah menempatkan posisinya sebagai posisi manajer, seperti itu. Bapak Ibu, di sini ada kata-kata, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Sekarang bersihkan toilet. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, nah posisi kontrol guru itu masuk di posisi mana? Kalau yang pertama tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau di sini seorang guru menyampaikan kata-kata seperti demikian. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sekarang bersihkan toilet. Nah, kira-kira itu posisinya seperti apa? Sebagai apa guru tersebut? Tadi Bu Ika sudah menyampaikan posisi apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, manajer, ataupun pemantau. Nah, itu bisa menuliskan jawabannya pada sticky note yang tadi sudah diberikan oleh Bu Ika. Ya, oke, baik sekali. Jadi dari Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan jawabannya. Nah,
jawabannya betul Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, jadi posisinya sebagai pemukul ternyata. Ya, betul sekali. Ini jawabannya. Posisi kontrol guru di sini ketika seorang guru menyampaikan, saya kecewa sekali dengan kamu. Sekarang bersihin toilet. Nah, itu kan berarti posisi kontrolnya sebagai pemukul. Oke, untuk yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai iya, membuat merasa bersalah. Ya Allah, ini orang benar. Jadi kan ada rasa bersalah dalam hati. Oke, kemudian yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu yo. Kira-kira itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Ya, di situ terlihat seperti akrab gitu ya dengan kata-kata seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Karena kalau ini pemantau, ya betul sekali Bapak Ibu. Nah, satu lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira kalau dengan kata-kata seperti ini, posisi kontrol guru ada di mana? Manager, ya. Jadi dari guru tersebut itu menawarkan, kira-kira apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai manajer seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan ini, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya atau mungkin sudah mempraktikannya dengan anak-anak di kelas nih Bapak Ibu. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nih, coba, mengapa sih kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Coba dari Bu Uin yang menyampaikan. Mengapa sih Bu Uin kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu? Terima kasih untuk waktunya. Saya mencoba menjawab mengapa menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Di sini ketika keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama oleh murid di dalam kelas bersama dengan guru, sehingga ketika nanti murid menjalankannya akan lebih merasa senang dan akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Berbeda dengan ketika itu sebuah peraturan, maka ketika siswa melaksanakan itu seperti ada paksaan atau dia takut melaksanakan sesuatu tetapi karena merasa takut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Pi, tepuk tangan untuk Bu Pi. Betul sekali jawabannya Bu Pi. Kalau saya lihat Bapak Ibu di sekolah ini sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas, ya, berarti sudah hebat-hebat Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam Bapak Ibu. Ya, jadi dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Pi dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi kalau misalnya zaman dulu mungkin kita mengenal namanya peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu dibuat oleh guru sendiri. Nah, jadi datang ke kelas itu ya, ini kalau misalnya di kelas 5 nanti harus datang pada waktu, tidak boleh berangkat. Nah, itu berbeda dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dengan murid seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas tadi lebih tergerak, lebih bersemangat daripada hanya mengikuti aturan tanpa makna. Kemudian keyakinan kelas itu dibentuk dengan guru, di mana guru dengan murid itu membuat kesepakatan untuk mewujudkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berisi pernyataan kebajikan universal dan yang diakui bersama seperti tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ada syarat keyakinan kelas. Jadi, ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, atau mungkin ini sudah diaplikasikan juga, sudah diperhatikan juga oleh Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, mungkin sepertinya Bu Upi sudah membuat keyakinan kelas, Ibu? Iya. Apakah Ibu melibatkan semua warga kelas?
dia melibatkan bayi. Nah, keyakinan kelas itu dalilnya tidak terlalu banyak, ya tidak satu halaman kertas novel itu tidak harus, karena tulisannya kecil-kecil ya. Nah, tidak harus banyak Bapak Ibu. Kemudian menggunakan kalimat positif, gitu sekali. Jadi dalam keyakinan kelas di sini gunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya menghindari kata tidak atau menghindari kata jangan. Misalnya anak-anak mungkin menyampaikan ketika pembuatan keyakinan kelas ada tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata itu kan masih mengandung unsur negatif karena ada kata-kata tidak. Maka kita bisa ubah kalimat tersebut menjadi ya, buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Bagus sekali Pak Mahfud. Nah, yang keempat dapat diterapkan di lingkungan kelas, ya. Dan yang kelima perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Nah, di sini Bapak Ibu ketika akan membuat keyakinan kelas ada beberapa langkah. Misalnya menjelaskan definisi keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun ajaran. Ada juga mungkin ketika di suatu kelas baru akan dibuat keyakinan kelas, anak-anak belum paham apa itu keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan dulu keyakinan kelas itu apa. Kemudian meminta murid menuliskan keyakinannya sendiri. Memilah keyakinan individu dari masing-masing murid. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah sempat membuat Oke, nah di sini saya kemarin menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Di sini kemarin setelah saya menanyakan, awalnya saya mendeskripsikan dulu tentang keyakinan kelas, kemudian menanyakan anak-anak ingin suasana kelas yang seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang menjawab di situ kelas yang aman, nyaman, bersih dan lain sebagainya. Setelah itu saya meminta kepada anak-anak untuk menyampaikan kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar tercipta suasana kelas yang bersih, aman, nyaman, kompak, tertib dan lain sebagainya. Nah, di sini kemarin saya membagikan sticky note, kemudian anak-anak menuliskan sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan suasana kelas yang demikian? Nah, di sini anak-anak menuliskan hasilnya. Nah, kemudian setelah anak-anak menuliskan, saya kelompokkan karena ada beberapa yang menulisnya sama, ya intinya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Tapi di sini masih ada anak-anak yang menggunakan kalimat negatif, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, setelah itu saya mengarahkan mereka untuk membuat kalimat yang positif, Bapak Ibu. Nah, setelah kalimat itu diubah menjadi kalimat positif, nah
Saya tanyakan kembali kepada anak-anak, apakah ini disetujui oleh semua anggota kelas? Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika anak-anak sudah setuju, saya menuliskan di lembar warna yang satu di situ. Nah, setelah itu anak-anak di akhir di sini sebagai salah satu wujud karena ini adalah keyakinan bersama. Di sini anak-anak disuruh untuk membubuhkan tanda tangan. Jadi anak-anak maju menandatangani ini loh keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kita yakini bersama, harapannya ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih, itu tadi penjelasan keyakinan kelas dari Ibu Mega Mayanti. Masih dilanjutkan dengan yang satu, yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum sampai ke segitiga restitusi, monggo Bapak Ibu berdiri dulu. Saya lihat sudah sangat lelah dan sangat capek, ngantuk. Iya, ulangi tangan. Monggo berdiri dan jangan tuh. Kita ice breaking bersama. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Bu Mega, silahkan ke depan. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu dulu kembali. Kan jadi nggak ngantuk ya Bu Monika? Iya, selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum memulai tentang segitiga restitusi, saya akan memberikan sebuah soal atau artikel. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab dengan sticky note nanti ditempel di depan. Yaitu saya menyediakan sebuah kasus yang pertama ya. Hari itu pada jam istirahat sekolah terjadi cekcok antara Hafiz dan Ketiana. Ketiana merasa marah dan kesal kepada Hafiz karena dia sering mengolok-oloknya menggunakan nama orang tua di depan teman-teman sekelasnya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata kasar dan menjabak rambut Hafiz. Dari kasus itu, Bapak Ibu sebagai guru di kelasnya, apa yang akan dilakukan? Silahkan ditulis jawaban Bapak Ibu semua. Memberi nasihat kepada keduanya, tetap tenang
mengontrol emosi, dengarkan dengan empati, diskusikan konsekuensi dan tanggung jawab. Memanggil Hafiz dan Kendi, meluruskan dan melerai. Ya. Guru hendaknya memberi nasihat kepada kedua anak tersebut untuk selalu rukun dan tidak boleh bertengkar. Ya, ini jawabannya nanti di bawah ya. Sebelum menjawab, saya mencoba untuk belajar bersama Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, karena dari kasus tadi itu adalah hubungannya dengan segitiga restitusi atau apa yang hendaknya kita lakukan kepada murid. Segitiga restitusi sendiri adalah proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, segitiga restitusi itu sendiri itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu fokusnya ke tulisannya saja ya, jangan ke fotonya, karena sama dengan yang di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses, itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Validasi tindakan yang salah juga menggeser pemikiran guru sebagai stimulus respon menjadi proaktif. Tujuan yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah-langkah ini adalah langkah yang pertama, murid diberi pertanyaan bermakna yang akan muncul motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri. Yang kedua, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dari kasus yang tadi itu kita sebagai seorang guru itu melakukan tindakan berdasarkan segitiga restitusi. Langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak tersebut dipanggil ke sebuah ruangan, ditanyakan apakah benar itu terjadi. Mohon maaf, Bu Mega, suaranya bisa dikeraskan? Oh ya, video ini yang saya praktekkan di kelas. Jadi langkah pertama di sini ada 3 langkah dari awal Bu Mega, maaf. Yang pertama adalah kita memanggil anak, menanyakan kabarnya dengan ramah. Bagaimana kabarnya hari ini? Menanyakan. Nah, kemarin tadi saya mendengar Kendi berkelahi dengan Hafiz. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Kita mengecek apakah perbuatannya tersebut itu benar-benar terjadi, apakah hal itu benar-benar terjadi antara mereka berdua, atau hanya sekedar mendengar dari orang lain, tapi yang langkah yang kedua adalah validasi tindakan. Kita menanyakan kepada anak, menurut Mbak Kendi perbuatan itu bagaimana? Dia akan menjawab
sebuah kesalahan Bu. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas sehubungan dengan hal yang terjadi. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Mengapa demikian? Terus bagaimana sikap kamu selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki memperbaiki perbuatan ini? Itu adalah dengan cara menanyakan keyakinan kepada murid yang bersangkutan. Pada waktu menanyakan keyakinan kelas, kita tanyakan bagaimana selanjutnya besok, apa yang kamu lakukan. Nah, dia akan menjaga. Saya akan meminta maaf Bu pada Hafiz dan tidak akan mengulanginya lagi, serta akan menjadi lebih baik lagi. Keduanya dengan tadi penjelasan Ibu Mega tentang keyakinan kelas dan manfaat dari keyakinan kelas itu akan sangat bermanfaat bagi kita dan bagi murid, yaitu penerapan segitiga restitusi juga ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Kesimpulannya adalah posisi kontrol yang terbaik diterapkan seorang guru di sekolah adalah posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Iya, terima kasih. Sekian dari kami Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan kita mampu menerapkan diseminasi disiplin positif ini mampu diterapkan di sekolah kita, baik untuk guru, untuk sekolah dan untuk murid kita. Kami hanya mampu mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk waktunya. Saya sendiri Ika dan rekan saya Ibu Mega Maylina Priyanti mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan kami berdua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Kasih pantun sebentar ya Bapak Ibu. Iya, makan ikan rasanya gurih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginginkan suasana kelas ada yang nyaman, aman,
kita menginginkan suasana kelas yang aman-aman dan lain sebagainya. Nah, anak-anak untuk menciptakan suasana kelas yang seperti tadi sudah disampaikan, tentunya kita harus mempunyai yang namanya aturan di dalam kelas agar tercipta suasana kelas yang kita inginkan. Nah, ada yang sudah pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas? Belum. Oke, baik. Ya, jadi untuk hari ini nanti kita akan bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kalau sebelumnya pernah mendengar peraturan kelas? Pernah? Ya, peraturan kelas. Nah, biasanya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh Pak Guru atau guru agar kelasnya itu tertib, aman dan lain sebagainya. Tapi kali ini karena kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas itu nanti adalah aturan. Sebelumnya sama-sama aturan, tetapi dibuat bersama-sama, tidak hanya Bu Guru atau Pak Guru, tapi semuanya, karena yang menginginkan kelas aman, nyaman, tertib, kompak, bersih itu kan kita semua anggota kelas kita. Iya apa tidak? Iya. Maka nanti akan membuat aturan di kelas kita agar tercipta suasana seperti tadi. Itu ya kita semua, kita bersama-sama. Oke. Nah, anak-anak di sini guru punya post-it. Nah, nanti kalian boleh menuliskan kira-kira aturan apa yang dapat menciptakan suasana kelas kita tertib, nyaman, kompak, bersih, aman, menyenangkan, seperti itu ya. Nah, silakan nanti anak-anak boleh menyiapkan buku dulu untuk menuliskan kira-kira apa yang perlu dilakukan. Berangkat sebelum jam 7. Oke. Melaksanakan piket. Oke. Ada berbicara ketika dipersilahkan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, ini juga sama. Ada juga piket. Nih, piket. Ada mengerjakan PR tepat waktu. Ini ketika tidak boleh rame, berarti ini sama dengan ini tertib. Kemudian saling tolong menolong, oke. Ini juga. Selanjutnya ada rukun, ya teman-teman. Oke, kelas bersih, ini berarti tentang membuang sampah pada tempat
tempatnya ini juga sama. Oke, ada juga besi, ini sama besi yang tertutup seperti ini. Oke. Oke, ya. Sudah dulu kelompokkan ya. Di sini ada ya. Oke, di sini ada beberapa yang hampir sama ya. Nah, tadi Bu Guru sudah mengelompokkan. Nah, ini hampir sama kaitannya tentang mendengarkan, tidak rame, tertib gitu ya. Kemudian berangkat sebelum jam 7, melaksanakan piket, saling tolong menolong, kemudian menghargai ketika teman berpendapat, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, dari beberapa peraturan yang sudah kalian coba sampaikan, nah di sini masih ada beberapa Mas ya. Nah, kalau keyakinan kelas ya bedanya lagi dengan aturan dengan peraturan kelas. Dalam keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif ya. Jadi tidak menggunakan kata negatif, tidak menggunakan kata jangan, tidak seperti itu ya. Nah, karena di sini masih ada beberapa, nanti kita akan coba mengubahnya menjadi kalimat yang positif, kalimat yang lebih baik ya. Karena kesannya akan lebih enak dan juga lebih memotivasi. Ada lagi juga tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa? Oke, betul sekali. Ya, kita ubah ya kalimat yang negatif ini menjadi kalimat positif yang akan kita buat yang namanya keyakinan kelas. Yang pertama tadi ada kata-kata tidak membuang sampah sembarangan. Ya, diubah ke kalimat positif tadi apa, Mas? Oke, betul. Membuang sampah pada tempatnya.
buat bersama-sama? Ya, oke, baik. Kalau kalian setuju, silakan anak-anak bawa pulpen ke depan, tanda tangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, dari barisan sebelah sana. Tuh, di sebelah sini. Tanda tangani, kemudian namamu, tuliskan namamu. Oke, baik. Semuanya sudah tanda tangan di depan dan tuliskan namanya ya. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah berhasil membuat keyakinan kelas. Harapannya nanti kalian juga bisa mengingat kembali keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat dan kita susun bersama. Oke. Siap untuk melaksanakannya? Siap. Oke, mari kita tepuk the best dulu. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini yang sudah berhasil membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gevira Nur Aziza, siswa kelas 5 SDN Susu Curug Tengah. Saya sangat bersemangat saat membuat keyakinan kelas bersama Bu Mega dan teman-teman. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting membuat kita lebih bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Wildatus Zahro. Saya kelas 5 SD Negeri Susu Curug Tengah. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Mega dan teman-teman. Terima kasih Bu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.